Kamu kenapa sih dari tadi ngelamun mulu? Aku ada salah? Enggak kok, aku cuma takut kalau ayah sama ibu aku tahu. Kayaknya mereka bakal marah sama apa yang kita lakukan. Kamu nggak usah khawatir, nggak akan ada yang tahu kok kalau kita di sini. Kalaupun ada yang tahu, ya udah biarin aja. Toh di dalam juga kan kita cuma ngobrol doang. Kita juga tadi makan, kamu lupa. Aku jadi harus batalin puasa aku karena kamu. Hehe, ya maaf. Kalau soal puasa gampang lah itu, kan bisa diganti di lain hari. Udah ya, jangan marah lagi. Aku anterin kamu pulang ya. Iya. Kamu mau langsung pulang atau mau kemana dulu, In? Saya mau langsung pulang nih, kalau mau ayo kita bareng. Aku masih harus ketemu sama teman aku dulu, Mbak. Mbak Koko bisa duluan juga, nggak masalah. Oh oke, nggak apa-apa kok. Kamu nunggu teman atau pacar nih? Temen kok, Mbak. Jangan ngomong gitulah. Aku jadi malu nih. Kenapa harus malu? Kalau pacar ya udah bilang aja pacar. Saya nggak akan jahilin kamu kok. Sebenarnya kita juga nggak tahu sih, Mbak, hubungannya itu apa. Ray itu memperlakukan aku kayak pacar, tapi dia nggak pernah tuh nembak aku. Oh, jadi ceritanya kamu itu digantung nih. Ih, jangan ngomong gitu dong. Sakit hati ini. Mbak Koko godain aku terus. Maaf, saya nggak ada maksud godain kamu. Lagian lucu aja sih, kamu sama dia terus tapi nggak ada status. Makanya minta kepastian dong. Kita lihat aja nanti deh, Mbak. Ya udah, yang sabar aja ya. Saya duluan ya, jemputan saya udah ada di sana. Iya, Mbak Koko, hati-hati ya. Mending aku telepon aja deh. Dia dari tadi gak ada kabar. Takutnya dia lupa atau sibuk. Kalau sibuk kan biar aku pulang sendiri. Halo Ray, kamu udah di mana? Aku udah nunggu kamu dari tadi loh. Aku udah deket kok, bentar lagi aku sampai. Ini aku udah lihat kamu dari kejauhan. Nah, itu dia, datang juga akhirnya. Maaf ya aku lama, soalnya tadi nyelesain kerjaan dulu. Berarti kamu sibuk dong. Kalau kamu sibuk ngapain jemput aku? Padahal aku kan bisa pulang sendiri. Tapi aku kan udah janji sama kamu buat jemput. Masa dibatalin? Aku nggak terlalu sibuk kok. Maaf ya, aku ngerepotin kamu. Pasti capek banget ya, dari kantor langsung ke sini. Gak repot kok, tapi abis ini kamu ikut aku ke hotel kan? Semalam kamu udah janji loh, gak boleh dibatalin. Oh, yang semalam itu. Tapi ini kan masih siang, Ray. Lagian kan ini juga bulan puasa. Tapi kamu udah janji loh, janji gak boleh diingkarin. Padahal nanti di sana ada yang mau aku kasih tahu sama kamu. Kasih tahu apa? Kamu jangan bikin aku penasaran ya. Iya, makanya ikut aku ke hotel. Seenggaknya kita bisa istirahat dulu di sana. Cuaca sekarang kan lagi panas banget. Malas juga kalau kemana-mana. Ya udah deh aku ikut, tapi aku nggak bisa lama ya. Soalnya aku harus pulang lebih awal. Kamu tahu kan ayah aku itu orangnya tegas banget. Aku nggak mau kamu jadi dimarahin sama ayah karena bawa aku main lama. Nah gitu dong, kamu tenang aja. Sore juga langsung pulang kok. Aku janji akan antar kamu pulang sebelum maghrib. Ayo kita pergi. Kamu kenapa sih dari tadi ngelamun mulu? Aku ada salah? Enggak kok, aku cuma takut kalau ayah sama ibu aku tahu. Kayaknya mereka bakal marah sama apa yang kita lakukan. Kamu nggak usah khawatir, nggak akan ada yang tahu kok kalau kita di sini. Kalaupun ada yang tahu, ya udah biarin aja. Toh di dalam juga kan kita cuma ngobrol doang. Kita juga tadi makan, kamu lupa. Aku jadi harus batalin puasa aku karena kamu. Hehe, ya maaf. Kalau soal puasa gampang lah itu, kan bisa diganti di lain hari. Udah ya, jangan marah lagi. Aku anterin kamu pulang ya. Iya. Ini bukannya Ray sama Inka ya? Ngapain mereka keluar dari hotel? Ya elah, kayak nggak tahu aja sih. Kamu kan tahu sendiri kalau si Ray suka check-in di hotel. Iya tahu, tapi aku kaget aja dia check-innya di siang hari gini. Apalagi ini kan di bulan puasa. Ya mau gimana lagi, si Ray kan orangnya emang gak bener. Ceweknya banyak, kamu juga jadi temennya gak pernah bisa nasehatin dia kan? Aku bisa nasehatin dia, tapi dianya yang gak bisa dinasehatin karena keras kepala orangnya. Nah tuh, kamu tahu. Kamu kenapa? Kok malah bengong gitu sih? Aku cuma kepikiran aja sama ibunya dia. Selama ini kan ibunya Ray percaya banget sama aku, tapi aku malah bohongin ibunya. Apa aku harus jujur aja ya sama tingkahnya Ray? Menurut aku
aku sih mending kamu jujur aja sih. Aku tahu kalau Ray itu teman kamu, tapi kamu nggak bisa terus-terusan nyembunyiin keburukannya juga kan. Yang ada nanti dia ngerasa aman terus. Kalau sampai ibunya Ray tahu, dia bukan cuma kecewa sama anaknya, tapi juga sama kamu. Hah, kamu benar. Aku nggak bisa sembunyiin kebiasaan buruknya Ray terus. Ibunya harus tahu kelakuan anaknya. Mungkin dengan itu Ray bisa ngerti kalau apa yang dia lakukan itu salah dan dia bisa bertaubat. Ya mudah-mudahan aja bisa kayak gitu. Tapi kamu juga harus ingat, apa yang kamu lakukan pasti ada konsekuensinya. Ray bisa aja marah sama kamu dan kamu harus siap. Kalau soal itu aku udah siap kok. Aku udah tahu apa yang harus aku lakukan kalau semisal Ray marah sama aku. Kemana sih? Kok jam segini belum datang? Mana gua ngabarin lagi? Tadi Surya telepon aku dan bilang soal rahasia Ray. Kenapa Ray gak pernah jujur? Dan apa yang dia lakukan itu benar-benar bikin aku kecewa. Kenapa dia bisa punya kebiasaan kayak gitu? Apalagi ini bulan puasa. Dari mana aja kamu? Kenapa kamu baru pulang? Ibu kenapa sih? Aku kan udah biasa pulang jam segini. Kok ibu tiba-tiba kayak gini sih bu? Ada apa? Ada masalah? Kamu yang bikin masalah. Ibu kenapa? Coba bilang sama aku, salahku itu apa? Biar semuanya jelas. Kalau ibu kayak gini, aku mana tahu masalahnya. Kenapa kamu gak bilang sama ibu? Kamu bilang selalu ada lembur, makanya kamu pulangnya selalu malam. Tapi buktinya gak kayak gitu. Surya bilang kalau kamu pulang siang dan setelah itu... Setelah itu, apa bu? Apa yang ibu tahu? Surya bilang kalau kamu itu sering banget check-in di hotel sama teman perempuan kamu. Kenapa kamu bohong sama ibu? Ini bulan puasa, Ray. Kamu tahu apa yang kamu lakukan itu salah. Aku bisa jelasin bu, aku itu ke hotel karena kerjaan. Kalau soal sama perempuan, itu karena dia asisten aku. Jangan bohong, Ray. Ibu sudah tahu semuanya. Yang kamu lakukan itu salah, Ray. Itu dosa besar. Ibu kecewa sama kamu. Ah, ini pasti karena si Surya. Berani banget dia bilang ke ibu. Awas aja ya. Apa yang lo bilang sama ibu gua? Lo bilang apa? Dia marah banget sama gua. Gua cuma bilang apa yang seharusnya ibu lo tahu. Lo nggak bisa nyembunyiin semuanya, Ray. Cepat atau lambat, ibu lo pasti akan tahu sebelum ibu lo semakin kecewa. Makanya gua kasih tahu. Tapi ke dalam waktu dekat juga. Terus mau kapan? Kapan lo akan kasih tahu ibu lo soal kelakuan busuk lo itu? Gua udah bilang sejak awal, jangan pernah lo lakuin itu. Apalagi di bulan puasa. Tapi lo nggak bisa dengerin omongan gua. Itu bukan urusan lo. Mending lo urus aja urusan lo sendiri. Tapi gua temen lo. Gua nggak mau kalau lo terjerumus lebih dalam. Gua nggak butuh temen pengkhianat kayak lo. Apa-apaan ini? Kenapa kalian jadi berantem kayak gini sih? Lo bilang sama pacar lo nih, gak usah urusin urusan orang lain. Kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa kok. Ternyata kamu bener, Ray. Pasti marah sama aku. Tapi aku nggak bisa bikin dia gak marah lagi. Kamu yang sabar ya. Aku yakin kok Ray itu marahnya cuma sebentar. Kalian udah jadi teman lama. Bentar lagi juga baikan. Ray cuma butuh waktu. Si Ray itu nggak ada malunya ya? Masa dia sering banget ngajakin perempuan ke hotel di bulan suci ini sih? Bu Siti tahu dari mana? Saya gak pernah denger tuh. Saya tahu kemarin, saya nggak sengaja lewat depan rumahnya si Ray. Dia lagi berantem sama Bunita. Dan ternyata Bunita marah karena si Ray sering banget check-in di hotel sama banyak perempuan. Tapi emangnya bener kalau yang diributkan mereka itu soal Ray yang sering check-in? Jangan sembarangan menyimpulkan bu, nanti jadi fitnah loh. Saya nggak fitnah, saya beneran ngomong apa adanya. Kalau nggak percaya, tanya sama tetangga yang lain deh. Dia bahkan sering lihat si Ray keluar masuk hotel sama perempuan. Kemarin juga ada yang lihat pas siang hari. Wah, kalau itu emang benar, berarti si Ray buruk banget ya kelakuannya. Saya kalau punya anak kayak gitu, udah saya usir. Ternyata orang-orang sudah tahu sama kelakuan Ray. Ibu benar-benar malu. Shh, bu, jangan kenceng-kenceng, nanti Bunita denger loh. Ya, ribet nih pasti. Bunita, emangnya bener ya kalau anak ibu itu sering check-in di hotel pas bulan puasa? Kok gak tahu malu sih? Bu Siti jangan ngomong kayak gitu bu. Bunita maaf, kita gak bermaksud bu buat ikut campur. Bu Siti ayo kita pergi aja, ini bukan urusan kita. Tapi saya merasa malu aja pak. Punya tetangga yang kelakuan anaknya kayak gitu, gak tahu malu. Kebaik ngomong kayak gitu bu. Saya gak apa-apa kok Pak Jaya. Maaf ya Bu Siti sama kelakuan anak saya yang tidak baik dan bikin kalian malu. Saya akan lebih tegas lagi sama anak saya. Kalau gitu saya permisi yo. Ya ampun Bu Siti, gak seharusnya lo ngomong kayak gitu. Hai Raya, mau pulang ya? Bareng sama aku aja yuk. Nggak ah, nanti pacar kamu marah. Aku lagi nunggu ojek kok. Hah? Pacar? Pacar yang mana? Aku nggak punya pacar. Omongan buaya. Pacarnya nelpon tuh, angkat aja nanti marah kalau nggak diangkat. Jangan hubungi aku lagi Inka, kita udah gak ada hubungan apapun lagi.
Tuh, kamu lihat kan, aku udah gak ada hubungan apapun lagi sama siapapun. Jadi nggak masalah dong aku anterin kamu pulang. Ya nggak ada masalah, tapi aku merasa itu salah. Aku sudah pesan ojek kan, dan nggak bisa dibatalin. Gak apa-apa, kamu naik mobil aku aja. Nanti ojeknya aku yang bayar. Nggak mau, sayang buang-buang uang. Ah, sial, kenapa susah banget sih naklukin si Raya? Tapi gue nggak boleh nyerah, gue harus bisa dapetin Raya dan ngajak dia ke hotel. Inka, lo kemanain kalau lo deketin Raya? Bukan urusan lo, gue gak mau ya ngomong sama pengkhianat kayak lo. Ya elah, masih aja dibahas. Gue kan udah minta maaf. Hubungan lo sama ibu lo juga kan gak buruk-buruk banget kan? Ibu lo udah maafin lo. Ya itu karena gue janji kalau gue gak akan ngulangi lagi. Makanya sekarang ibu gue udah baik. Tapi lo malah deketin Raya. Gue yakin lo gak serius sama janji lo. Ingat, azab Rey, lo gak akan tahu kapan datangnya azab. Gue sebagai temen lo cuma bisa ngingetin aja. Dan lo udah ngingetin gua kan? Ya udah, makasih. Tapi nggak usah ikut campur lagi. Gua lagi males ngomong sama lo. Hah, lo bener-bener nggak tahu sama Tuhan ya, Rey. Kalian kapan sih baikannya? Biasanya juga nempel anget kayak perangko. Kok sekarang berasa asing banget? Emangnya kalian gak lupa kalau kalian itu pernah jadi teman? Aku sih udah minta maaf. Nggak tahu nih orang yang di sebelah masih ngambek kayaknya. Bahkan lebih parah dari ngambeknya cewek. Udahlah Ray, Surya ngelakuin itu karena dia nggak mau kalau ibu kamu makin kecewa sama kamu. Masih mending kalau Surya yang bilang. Tapi kalau ibu tahu dari orang lain gimana? Aku yakin kalau ibu kamu bakal lebih kecewa. Ya, tapi kenapa nggak bilang dulu? Kan gue bisa bikin alasan yang nggak bikin ibu gua makin marah. Menutupi kebohongan dengan kebohongan itu nggak baik, Rey. Gua sengaja langsung ngasih tahu ibu lo, karena gua tahu lo pasti langsung bikin kebohongan yang lain. Nggak usah so tahu. Ini satenya, selamat menikmati. Makasih Pak. Udah mending sekarang kita makan dulu ya. Kerja lembur tuh emang bikin lapar sih. Rey, gua saranin, mending lo jangan deketin Raya lagi deh. Apalagi kalau lo cuma main-main aja, nggak ada gunanya mainin Raya. Cari cewek yang lain aja, nanti lo sendiri yang nyesal. Loh, kamu deketin Raya? Kamu jangan macam-macam sama Raya. Dia anak yang baik, bener kata Surya. Mending kamu cari perempuan lain aja. Kamu juga pasti bakalan susah buat dapetin dia. Tapi gue maunya dia, gue gak mau sama yang lain. Gue maunya Raya. Terserah kalian berdua mau sekeras apapun menghalangi gue. Yang jelas gue gak akan nyerah buat dapetin dia. Keras kepala, nanti kalau kamu kena akibatnya jangan salahin kita ya. Kita udah ingetin kamu. Kalau suatu saat lo dapet masalah, jangan libatin siapapun. Ingat Rey, lo udah bikin ibu lo malu. Jangan bikin dia kecewa lagi. Kalian itu bohel banget. Ini hidup gue, terserah gue mau kayak apa. Bener-bener keras kayak batu. Kayaknya emang harus kena ajab dulu deh, baru dia bisa sadar. Kita nggak bisa ngelakuin apapun. Kamu itu kenapa sih? Kok nggak ada capek-capeknya ngikutin aku? Ya emangnya kenapa? Kamu merasa terganggu? Ya udah, maaf deh kalau merasa terganggu. Aku cuma mau temenan aja kok sama kamu. Emangnya salah? Kenapa harus aku? Memangnya cewek-cewek kamu gak ada yang tertarik lagi sama kamu? Mereka udah bosan sama kamu atau kamu yang udah bosan sama mereka? Kamu kenapa ngomong kayak gitu? Kamu cemburu ya? Tenang aja Raya, kamu itu nggak akan pernah ada saingannya. Semua cewek yang deket sama aku nggak akan deket lagi, karena aku udah bilang ke mereka kalau aku cuma sama kamu. Terserah kamu aja deh, terus sekarang kamu mau ngapain? Aku cuma mau minta tolong sama kamu. Aku itu sedikit kesusahan sama proyek yang dikasih sama Pak Bara. Nah, kamu kan udah pernah tuh pegang proyek itu, jadi kamu mau bantuin aku nggak? Jadi cuman itu? Ya udah, nanti di kantor aku kasih tahu caranya. Serius, makasih banyak ya. Aku seneng banget. Iya, sama-sama. Nanti tinggal kamu kasih tahu aja mana yang susah. Nanti aku bantu sebisa aku ya. Soalnya aku juga nggak terlalu berpengalaman. Ya udah, aku duluan ya. Yes, akhirnya gue bisa naklukin dia. Tinggal sebentar lagi gue bisa ajak dia ke hotel. Sibuk banget nih kayaknya. Jangan-jangan ada yang lembur nih. Jangan ngeledek deh. Kalau kamu nggak mau bantuin, mending diem aja. Sorry. Nih aku bawain sup buat kamu. Bentar lagi kan maghrib. Aku tahu kalau kamu itu lagi puasa. Nanti kerjanya bisa dilanjutin kalau udah buka puasa. Makasih ya, pakai repot-repot segala. Oh iya, gimana sama yang aku jelasin waktu itu? Kamu udah paham belum? Oh, soal itu ada beberapa yang udah aku paham kok. Tapi kayaknya masih ada beberapa yang belum juga. Kamu mau bantuin aku lagi nggak? Udah azan tuh. Gimana kalau kita buka puasa dulu? Aku yakin banget dia pasti mau ngajakin aku ke hotel. Gimana cara nolaknya ya? Gimana? Seger gak sup buahnya? Ini aku beli di depan loh. Ya lumayan lah buat menghilangkan dahaga. Oh iya, soal yang tadi gimana? Kamu mau kan bantuin aku lagi?
Tapi besok bukannya libur ya? Nanti aja deh kalau masuk kantor lagi. Ya, padahal aku pengen banget kamu bisa bantu aku. Ayo dong, sekali ini aja. Sekalian kita jalan-jalan. Kemana dulu gitu? Kan lumayan tuh ngabisin waktu libur. Setelah itu kamu bantuin aku. Ya udah boleh, tapi mau di mana? Gimana kalau di hotel? Maksud aku kita ke tempat aku. Soalnya semua bahannya ada di sana. Nah, kan bener. Gimana? Kamu mau kan? Boleh, nanti kamu kirim aja alamatnya. Aku ke sana. Yes, makasih ya. Ya udah, kalau gitu aku keluar dulu ya. Mau lanjut kerja, lembur soalnya. Hehe. Siapa juga yang mau ke hotel? Biarin aja deh, aku bikin dia nunggu seharian. Dia pikir aku nggak tahu rencana busuknya itu. Raya mana? Kok belum datang? Katanya udah di jalan. Tapi di jalan mana? Aku telepon aja deh. Halo Raya, kamu di mana? Katanya lagi di jalan. Kok belum nyampe juga? Aku udah di depan hotelnya nih. Aku lagi beli sesuatu nih. Maaf ya nunggu lama. Soalnya kan biar enak aja gitu. Nanti kalau di sana kan kalau banyak makanan bisa sambil ngemil. Kamu mau titip sesuatu nggak? Gak usah deh, kamu aja yang cepet kesini. Oke deh, tunggu bentar ya. Kayaknya dia udah masuk ke perangkap aku nih. Ini bagus, rencanaku berjalan dengan lancar. Loh, kenapa ini? Kebakaran! Kebakaran! Tolong! Kebakaran! Kenapa harus jatuh segala? Kenapa kamu berbuat seperti itu? Kamu sedang melakukan dosa besar. Suara siapa itu? Pergi! Pergi! Kenapa ada suara? Siapa itu? Tolong! Tolong! Di sini panas! Kamu tidak akan bisa lari. Kamu harus menerima azabmu. Tolong, ampun, tolong jangan hukum saya. Saya benar-benar menyesal. Bohong, itu juga yang kamu ucapkan kepada ibu kamu. Tapi nyatanya itu semua hanyalah omong kosong. Tidak, saya tidak berbohong. Tolong, tolong ampuni saya. Saya janji tidak akan mengulanginya lagi. Saya sangat menyesal. Ibu, tolong maafin aku, Bu. Aku sudah banyak melakukan dosa besar. Aku sudah mengecewakan Ibu. Tolong ampuni aku, Bu. Semuanya kembali normal. Rey, lo nggak apa-apa? Tadi gua lihat lo teriak-teriak. Lo nggak apa-apa kan? Iya, gua nggak apa-apa. Kayaknya gua dapat peringatan dari Tuhan. Sekarang gua nggak mau lagi cekin sama cewek-cewek di bulan puasa. Gua udah kapok. Kayaknya ada sesuatu yang terjadi deh sama lo. Tapi apapun itu, kita senang kalau lo mau tobat, Rey. Iya, Rey. Kita senang kalau lo mau tobat. Lo sekarang sadar kan kalau apa yang lo lakuin itu salah? Iya, gue sadar. Di bulan puasa ini seharusnya gue perbanyak ibadah, bukan maksiat. Gue bener-bener nyesel. Terutama gue udah bikin ibu gue kecewa. Gue harus minta maaf sama dia. Ternyata dosaku terlalu banyak ya Allah. Tolong ampuni hamba-Mu ini ya Allah. Di bulan yang suci ini, aku ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin. Masya Allah, saya senang sekarang kamu jadi rajin ke masjid. Tetap istiqomah ya. Doakan saya ya Pak Ustadz. Semoga saya bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin, saya pasti selalu mendoakan kamu. Yang berlalu biarlah menjadi pelajaran. Mumpung ini masih bulan puasa, perbanyak amalan. Iya Pak Ustadz.